Coba didengarkan kalimatnya. Itu sudah dilakukan di mana-mana. Apakah salah dosaku, kau pergi tinggalkan daku, dulu cintamu padaku, kini kau abaikan aku. Apakah salah dosaku, kau pergi tinggalkan daku, dulu kasih mesra kita, kala cintamu non murni, kini ku dalam merindu. Nah, kalau orang yang ngerti murni kepada Allah, ini ibaratnya kalau saya menafsiri, ini adalah jeritan hati daripada Syekhona Khalil, seseorang yang dia cintai pergi. Iya, aku mau ngomong siapa? Wah, enggak, wah. Ini watasi corona, nyebabnya bolot ngomong ya. Oh, parah kan ini. Waduh, kalimatil Syekhona Khalil ambek Ralilun adoh ya. Cek adoh ini lho. Aku malah nyebut Ralilur sih. Ini kopengmu sing rada kandeng ae. Kok iso krungu Syekhona Khalil itu? Ini adalah jeritan hati daripada Ralilur. Dalam masa kehidupan Ralilur, sempat ada seseorang yang sangat istimewa buat beliau, yang sangat dicintai, dan seseorang itu balik juga mencintai beliau tanpa ada ilat lain-lain, tanpa ada alasan lain-lain, karena Ralilur itu wali, atau karena Ralilur itu cicit Syekhona Khalil, karena Ralilur itu banyak santri. Enggak gitu loh, enggak. Ralilur juga gitu, mencintai seorang ini juga bukan karena kecantikannya, gitu? Bukan karena kecantikannya, bukan karena apa-apanya, enggak. Yang dicari Ralilur adalah seseorang yang sabar menerima kondisi dirinya, kekurangan dan kelebihannya, ya. Ralilur itu putra daripada Bunyai Romlah, ya. Bunyai Romlah itu punya suami Kiai Sarkhong, daerah Sampang. Kalau Bunyai Romlah itu daerah Bangkalan. Nyai Romlah itu siapa? Nyai Romlah itu binti Imron, binti Kiai Imron. Kiai Imron bin Syekhona Khalil. Berarti Nyai Romlah itu cucu daripada Syekhona Khalil, Ralilur cicit daripada Syekhona Khalil. Saudara kandung daripada Ralilur itu yang saya kenal Kiai Fakhrul Razi, kemudian Kiai Abdullah Ashal di Pondok Demangan yang melanjutkan Pondok Syekhona Khalil sekarang ini, ya. Kemudian ada lagi Kiai Khalil, celukane Kiai Khalil AG. AG itu katanya singkatan Agus Ganteng. Lo memang ganteng. Nggak ada wanita yang nggak jatuh cinta sama 3 orang itu. Nggak ada. Siapa? Ralilur, Kiai Khalil AG, dan Kiai Fakhrul Razi. Nggak ada. Bukan kenal Allah. Kayak Arab. Ketika Ralilur juga, apalagi Ralilur waktu itu satu-satunya kiai, satu-satunya gus yang paling milenial. Semua pakai jubah, semua pakai sarung. Ralilur pakai katoan.
pakai celana pendek, pakai kaos singlet. Wah, itu sangat milenial ini. Sangat milenial, tiruan. Nok ralelur itu berdasarkan jadab majadzub, nok awakmu sendiri berdasarkan edan, gak waras, stres, gak iso nambani. Paham? Itu bedanya yang ngedok, kaca didi kan? Kaca didi. Nok ralelur diparani wong, tabarukan, nok awakmu digawa nang RSJ. Cuma gitu saja. Makanya tipis, jangan meniru orang-orang yang memang masyhur kewaliannya, masyhur kejazabannya. Paham? Kemudian ralelur itu orang yang nggak suka kumpul-kumpul, senang menyendiri. Terbukti ketika beliau mondoknya nggak lama, ya, mondok di Sidogiri mulai waktu kecil itu. Mondoknya kira-kira ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang cukup lama juga, yaitu 20 hari. Ya, mondok 20 dino, mondok opo mondok opo itu kan bapakmu 5 tahun, 10 tahun mulai si pelunga-pelunga kadang-kadang ya. Kan mondok 9 tahun, 10 tahun. Lah mana nak kalimat salah kok menengai? Kolang pikiranku. Alasan nih wong nahwu sorofi kata mateng yang ini. Lah ini ralelur cuma 20 hari mondok di Sidogiri. Memang keluarga Syekhona Khalil semua pasti pernah merasakan di Sidogiri. Karena apa? Di Sidogiri dengan di Buyutil Mbah Khozin. Itu sudah pesan dari Syekhona Khalil. Putuku, keturunanku harus pernah mondok di Sidogiri dan Kiai Khozin. Kiai Khozin itu yang dulu ketika Syekhona Khalil ke Mekah, ke makam Rasulullah, langsung ditemui Rasulullah dan Rasulullah bersalaman dengan Syekhona Khalil. Lalu Rasul bilang begini, salam no nang Khozin Sidoarjo Siwalan Panji. Lah waktu itu saya pernah nggak kenal dengan Kiai Khozin. Dari Mekah ke Surabaya, sebelum pulang mampir-mampir dulu ke setiap teman, ke setiap siapapun ditanyain, di mana rumahnya Pak Khozin, Kiai Khozin. Ada yang tahu? Oh ada. Di mana? Itu penjual bakso toh? Loh tuh ya apa? Penjual bakso ya apa ya? Jual somai? Bukan. Tukang becak? Bukan. Jual ini? Bukan. Terus akhirnya kecapean Syekhona Khalil, jalan terus sampai di daerah Siwalan Panji. Beliau nggak tahu kalau Kiai Khozin itu rumahnya di situ. Beliau cuma menemui orang yang pakaiannya biasa di halaman sebuah rumah dengan memakai sapu, dengan nyapu. Ketika lewat, Syekhona Khalil dipanggil, sini, ini loh saya, sana lagi nyari saya. Langsung gitu, saya terima salam Rasulullah. Wow, berarti sampean Kiai Khozin? Ya, ya wes, selesai tugas kamu. Nah dari situ saya Khalil tabarukan ke Kiai Khozin, pernah mondok mungkin 1 tahun atau setengah tahun, pokoknya tabarukan. Dan Kiai Khalil bilang, anak keturunanku harus ketika keluar dari pondokku harus mondok tabarukan ke Kiai Khozin dan Sidogiri. Nah, saya tadi cerita ralelur. Jadi kalau waktu mondok di Sidogiri cuma 20 hari, setiap ngaji nggak pernah ada. Kemana? Cuma mancing. Ya gitu tadi. Kalau diajar, ngajar. Kalau diajar ngajar Pak Toh. Ngono kabeh nirwo.
Diajar ngajar. Gitu. Ayo Gus, iki baterai sekarang hujan. Rona. Ayo Gus. Ya, baca Gus. Sampean aja yang baca. Sampean yang baca, saya tak mendengarkan dulu. Siapa tahu nanti saya bisa. Bener Gus? Ya. Guru nih maca. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ralil mainan. Nah, bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya sampun Gus, sudah teruskan Al-Baqarah ya. Sekarang Al-Baqarah. Iya, ayo baca. Guru yang maca. Dan ralil itu dari dulu memang nggak bisa baca, nggak ngerti huruf, Disuruh baca Al-Baqarah, dibaca Al-Baqarah sama gurunya. Gue sudah selesai Al-Baqarah. Nah, habis itu apa? Kata ralil, apa ya? Ali Imran. Nah itu Ali Imran, ya baca lagi. Tapi oleh ganjaran gurunya sampai khatam ya. Bacanya sampai khatam ya, 30 juz baca. Sudah Gus. Nah, Gus, mbok sampean apa Gus baca. Nanti kasihan orang tua lo, sampean mondok di sini nggak ada perolehan. Loh, nggak dapat perolehan gimana toh? Lah sampean kan sudah baca. Iya kan saya. Berapa juz? 30 juz. Ya berarti saya dapat 30 juz. Ini kan saya Gus yang baca. Nah iya saya dapat 30 juz. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Gitu tak? Iya, terus Gus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai subhanallah wa la qulubihim wa la samihim wa la absarihim isyatun wa ma. Benar? Iya Gus. Masih bisa lagi? Bisa. Kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, sampai 29 juz, sampai 30 juz. Kata ralilur, samakan pahalanya. Udah. Ya, orang ini gimana ya? Sebelumnya nggak tahu Quran, nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba hafal Quran. Dan beliau itu suka beli kitab baru. Makanya semua mengatakan orang alim, allama, al-faqih itu adalah ralilur. Kalau ada kabar kitab baru, pasti nyuruh siapa itu khodamnya atau khodimah, perempuan, santri perempuan yang selalu merawat ralilur, dikasih uang untuk beli kitab. Cecong, coba belikan kitab baru ya, Al-Iqna Salmawani. Kiai. Ketika ditanya oleh teman-teman, Jum, katanya kalau nggak salah Jum atau siapa gitu yang merawat, mau kemana? Meleh kitab. Saya lah yang nyorok. Nah, siapa yang nyuruh beli kitab? Ralilur. Dibuat apa? Orang nggak pernah ngaji gitu loh. Lo tahu? Nggak tahu. Apa mau dibuat bungkus mercon? Apa mau dibuat layangan? Ya nggak tahu. Pokoknya beli kitab. Nah, ketika kitab datang, suruh taruh di meja. Taruh di meja. Nah, setelah itu ralilur pasti berwudu, lalu duduk di balai. Kitab diambil, dicium dulu, dibaca, dibuka mulai pertama, 2, 3, sampai selesai, dicium lagi. Semua orang-orang yang di rumah suruh ngumpul, dijelaskan isi kitab itu tadi. Dan itu terjadi para kiai-kiai yang disaksikan oleh cicit beliau, Ra Ali atau Ra Ismail itu yang menyaksikan bahwa apa yang diucapkan oleh ralilur memang persis apa yang ada di dalam kitab yang disebutkan orang ralilur. Jadi ralilur itu orang al-faqih, orang yang ahli fikih, ahli sorof, ahli semuanya kayak gitu, ahli sastra juga, gitu ya. Itu kelebihan daripada ralilur, gitu ya. Nah, dulu itu di daerah
Desa Prancak, Kecamatan 10. Karo kan, minggato teko Madura kan. Minggato itu ke Madura kan. Ralelur itu dulu suka uzlah. Masa mudanya itu nggak pernah pulang. Dan uzlah yang kedua setelah di Demangan, setelah beliau terlahirkan dan hidup di Demangan Pondok Syekhona Khalil, beliau keluar ingin mengembara. Desa pertama setelah Demangan yang dipakai untuk uzlah bertahun-tahun adalah Desa Prancak di daerah Bangkalan sana, Kecamatan 10. Itu tempat uzlahnya Ralelur, ditemani dengan satu khodam, ya, satu khodam. Saya nggak tahu namanya siapa. Ini terjadi tahun 81 sampai 89. Tahun inilah tahun-tahun Ralelur menjumpai seorang kekasih. 81, 89. Setiap hari perempuan-perempuan di daerah Bangkalan itu disibukkan ingin apa? Ingin cari perhatian pada keturunan-keturunan Syekhona Khalil. Bukan Ralelur saja, siapapun itu, entah itu Kiai Fakhrul Razi, entah itu Ralelur, entah itu Kiai Khalil Age, entah itu Kiai Abdullah Ashkhal, karena ganteng-ganteng. Sampai detik ini putra-putrinya ganteng, gitu. Kayak orang Arab semua. Kalau mari delok putune Syekhona Khalil terus nolerang Tamim, ya kok. Juga ngelok nemeh. Ojo kesenggo. Tapi sebenarnya kan ada bukti-bukti ya. Di daerah-daerah 10 tadi itu adatnya orang itu apa? Mencari ikan, nelayan. Setiap tempat yang dilalui Ralelur atau yang disinggahi Ralelur, semua perempuan itu akan mencari perhatian agar ditoleh oleh Ralelur, agar disukai oleh Ralelur. Tapi Ralelur adalah orang yang apa? Gak ngereken urusan gitu, paham ya? Dan ada satu perempuan di daerah Kampung 10 itu gak tahu ini anaknya siapa, ini dari mana, sejak kapan di situ, orang-orang gak ada yang tahu. Tapi akrab, lucu kan? Pokoknya itu gerombol gitu, nggak cantik, nggak bersih, nggak pinter bersolek. Bukan biasa, terlalu biasa. Bukan sederhana, terlalu sederhana. Nggak kenal yang namanya bedak, nggak kenal yang namanya lipstick, nggak kenal namanya eyeshadow, atau apa? Sudah. Apa skincare kan? Iya sih macam skincare dan skincare. Gak ngerti yang belum. My darling, you like angel. Ya apa ya? Gara-gara tulisannya angel. Padahal my darling, you like angel. Nggak ngerti, yang kena busro. Skincare. Padahal itu gini sepeda. Gak ngerti yang lain. Care. Itu care. Tiba dari fakir miskin. Gini di sini aku gitu. Ya, kau ngaji aku sampai sepele masuk bahasa Inggris pun kayak gitu. Nah, setiap ada orang berkumpul-kumpul, entah itu di pasar, entah itu di pantai, kemudian entah itu ketika menjemur ikan, pasti ada perempuan itu. Namanya terkenal dengan Aslani, Islani atau Aslani, itu namanya. Dan so akrab, padahal nggak pernah kenal. Tapi orangnya sabar. Walaupun banyak omong tapi menyenangkan buat yang seneng. Kalau nggak seneng masih lapo-lapo tetap nggak seneng aja kan. Ketika ditawari teman-temannya, ya
nih kamu nggak pingin mandi tak? Katanya nanti Ralilur berdekanto mau kesini main-main kesini. Terus kenapa? Ya udaan kek bersolek kek biar kamu terlihat agak wah gitu loh. Buat apa? Coba aja lihat teman-teman kamu. Begini adus kabeh jeding antri ini. Jeding antri, sampo, entek, tuku, wis pokoknya bersih semua. Hanya ingin dipandang Ralilur, bukan untuk Aslani itu tadi. Gak ngurusi. Jadi ketika ada Ralilur ke situ jalan-jalan, Aslani biasa keluar sambil nyisi sisik ikan. Pekerjaannya kan gitu. Jadi nyisi ikan. Gimana cantik kok ngambune aku iwak pesing ya? Amis. Ya kan? Jadi nggak ada waktu untuk bersolek, itu nggak ada sudah. Loh, semua menganggap wah paling nolak ke aku ini. Ya gitu, cewek-cewek itu, ya kan? Wah paling ke aku. Was. Itu. Tapi yang namanya Aslani nggak ngurusin. Nggak ada ketertarikan sama sekali sama Ralilur. Ya, tapi yang menggawokkan apa itu artinya? Yang menggumulkan itu bahasa nggak tepat sih, ngurui nggak tepat. Kapan orang Indonesia gumun itu? Tapi yang menggumunkan, masa ngurui? Nah tuh, opo? Situ menggawokkan, situ menggumulkan, podo atau parah. Nah, itu loh, mengherankan. Tiba-tiba Ralilur datang dengan beberapa orang menuju ke rumahnya Aslani. Nggak tahu waktu itu Aslani ikut siapa. Datang kenapa? Melamar. Tiba-tiba tanpa ada pacaran, tanpa ada kenalan, tanpa ada SMS-an, tanpa ada WA-WA-an, tanpa ada Facebook-Facebookan, melamar. Ya kaget. Wah, gak bener Ralilur. Semua bilang gitu. Pasti Ralilur itu waktu ini tepat jahat. Ngerti ya? Maksud gak ngerti orang cantik. Orang kayak Aslani kok dilamar. Nggak ada rasa wow Ralilur melamar diriku, enggak, adem, sing ngelamar ya adem, sing dilamar ya adem, gitu loh. Lucu kan? Jadi semuanya ini pengantin kok lucu ya dua-duanya ini. Nggak ada wajah-wajah yang Ralilur seakan menemukan buah hati, kemudian terlihat wajah sumrengah, wajah bahagia, atau yang Nyai Aslani karena dilamar orang yang agung, orang yang mulia, orang kekasih Allah, lalu semangat. Enggak, biasa. Setelah habis nikah, ya kerja biasa. Sehingga Ralilur, yang Ralilur bukan kok malam pertama di kamar kayak kamu Busroela, kayak kamu Reza, gak metu-metu, metu titik intip-intip menjadi bapak gak ono. Nggak ono. Adusnya gak wani waktu itu. Ngenteni kok sepi. Iku Reza ya. Bapak metu, oh iki adus. Adusnya jono prek. Ya kok adus gebiar-gebiar tok. Mau Reza adusnya ada niat rek. Loh, habis nikah Ralilur harus pergi. Udah, nggak ada sudah. Oh memang setiap harinya gitu. Makanya siapa tadi namanya soal istrinya? Nyai Aslani itu. Ya apa ya? Kok mau dengan Ralilur? Kayak gini nih. Habis nikah jadi pengantin baru dan ditinggal. Ya nggak ada. Udah, masih bisa jalan. Saya singkat ya. Soalnya sekadang mekar misalnya. Saya singkat. Berbulan-bulan akhirnya dapat kabar khotimnya tadi, pembantunya atau santri tadi dapat berita
Nyai Aslani ya, Nyai Aslani hamil. Dalam hati pembantunya, khotibnya tadi, wah ini berita hangat ini berita apa itu paling aktual ini, harus saya sampaikan ke Ralelur. Tuhan kuku-kuku, assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Pulang atau siap? Saya tidak tahu namanya. Ada apa cowok? Alhamdulillah Kiai, sampeyan dapat kebahagiaan. Apa? Hamil itu apa? Bu Nyai Kiai ngandung. Nyai Sera, lucu gak? Nyai Sera, Nyai Aslani, istri kamu, bini panjenengan, istri sampean, ngerti tak? Istri sampan jenengan. Gue paling kaget, jenenge katanya santri, pasti bahagia ini. Hah? Kok bisa? Mati ya? Kok bisa? Padahal nggak pernah lo tak kumpuli. Kagetnya Ralelur gitu. Kok bisa? Saya dulu nggak pernah tidur sama Aslani. Saya nggak pernah dekat Aslani. Anak siapa itu? Ya apa ya? Ya namanya santri lagi. Lapo ngomong. Cekek jaya saya ini. Ya, PT Cekek Jaya ini namanya. Ya putra sampean Kiai wong Aslani ini lah, bini sampean, istri sampean. Gak, aku lo nggak pernah niduri, nggak pernah tidur, nggak pernah berkumpul sama Bunyai. Selingkuh. Gitu. Hasil dari siapa itu? Punten Kiai, saya nggak tahu Kiai. Sampean jangan apa itu marah sama saya. Saya cuma dapat kabar itu saja. Pulang. Kamu bakar api di baskom yang besar. Minta bayinya taruh di air yang mendidih, godok dia. Ngomong sampai gak pakai nol, godok air. Nah, terus gimana Kiai? Bunuhlah. Kalau itu anak saya pasti gak ada apa-apa. Bingung yang mana murid tadi. Aku perintah tadi. Pulang. Bunyainya manggil. Cal, sudah bilang sama Kiai. Sudah Bunyai. Seneng ya? Ya, kesenengan Kiai. Perintahnya apa? Disuruh godok Kiai. Ya apa sih? Maksudnya itu apa? Katanya, kata Kiai, sampean nggak pernah dikumpuli, sampean nggak pernah didekati. Kata beliau, memang iya. Memang iya. Kata santri, lah memang iya terus gak ada esopo. Ya kan? Terus perintahnya apa? Disuruh godok. Godok siapa? Godok bayi ini. Gitu katanya. PPN. Bapak dikasih kabar gak bahagia, malah mau bunuh anaknya. Mas saya bersisan, terus godok-godokan. Marahnya ya Aslani, ya kan? Aduh, dua guru ini kok kelihatannya dua-duanya kok kayak gini. Terus gimana Bunyai? Ya wes, perintah yang lima tadi gimana? Suruh godok, ya digodok. Enggak perintah godok, digodok.
Itu sampean nerima gitu juga. Sudahlah, kiaimu itu nuduh saya selingkuh. Ya repot tuh, lanang wedok padha duwe keramati. Kiaimu itu nuduh saya selingkuh. Dia anggap ini bukan putra dari beliau dengan saya. Udah, kalian percaya nggak kalau kiaimu itu orang yang linwe? Nggih kiai, nggih nyai. Percaya nggak kalau kiaimu itu kekasih Allah, orang menyebut walinya Allah? Percaya? Percaya nyai. Kalau bayi ini adalah putra daripada benderamu, kiaimu, percaya nggak kalau Allah berdiam diri? Punten kiai, tidak kiai. Ya sudah, itu saja. Kalau ini benar-benar putra kiaimu, nggak ada apa-apa. Wah, tambah mantepan bujo gitu kan. Wah, kasus ini jadi santri, kasus ini. Akhirnya apa? Digodok, di air mungkal-mungkal. Bismillahirrahmanirrahim. Bindera, bukan saya tega menyakiti panjenengan Bindera. Ini karena perintah kiai dan nyai Bindera. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Ketawa. Coba gue ya. Coba gue. Itu. Wah, yang namanya kabar tentang penggodokan putra atau bayi tadi tersebar di seluruh Bangkalan. Akhirnya terdengar oleh paman beliau, namanya Kiai Amin Imron. Ya bener tak? Leler nyuruh nggodok putranya. Iya itu bener putranya kan? Gitu kata Kiai Amin Imron. Iya itu bener putranya. Kata-katanya sih iya, katanya nggak makan ya, nggak mempan digodok. Yonan, hari gini masih bercanda. Ini kan hari milenial. Masa sih? Iya, oke dia. Ayo antar aku ke Perancak. Kiai Amin Imron langsung datang ke Perancak. Setelah ke sana, kamu Lelur, di mana Lelur? Tahun nih Kiai, nggak tahu. Sejak kemarin kalau sudah pergi. Mana bayinya? Neka Kiai. Atau di bawah bayi. Masa sih digodok gak apa-apa? Oh no, Lelur gitu. Lelur bikin candaan. Biar orang lain percaya. Kalau saya sorry cek, saya nggak gampang percaya. Sambil rokok, dilihat aja. Nah, maaf ya, saya bukan dolim sama kamu, tapi saya ingin meyakini apa kamu ini memang betul-betul anaknya saudaraku Lelur itu. Kalau memang iya, kamu pasti nggak nangis. Kalau mamen enggak, kamu pasti menjerit. Rokok dicolok, di kakinya, sebulan di perutnya, santrinya persis tangan tuh. Iya bayi ketawa, kayak digoda gitu bayinya itu. Gue temen tadi, katanya Amin Imron, gue temen tadi. Skaterima, taruh kaki dipegang, kemudian korek dihidupkan, dibakar jari-jarinya. Ketawa, nggak apa-apa. Ya, Nyai, Neka bener-bener putranya Lelur. Percaya saya sudah. Loh, memang sahabat ragu? Enggak. Asalnya ragu, tapi sekarang yakin. Ya sudah, saya pulang. Dapat beberapa hari, Lelur kirim kabar
ke khodamnya, anu anak saya itu titipkan ke saudara saya aja, Khalil Agi, Agus ganteng tadi loh, titipkan aja biar dirawat, biar besok diasuh oleh beliau. Mau coba nanti nggak ada juga jajal-jajalan kok. Jangan di sini, nanti dibuat percobaan-percobaan. Dan itu memang anak saya.